Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Desain Bahan Ajar Pak Arifin Rahmanto. Di sini saya akan menganalisis buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11. Bab yang saya ambil adalah masa kejayaan Islam yang dinantikan kembali. Di bab ini terdapat 3 pokok pembahasan. Pembahasan yang pertama ada periodisasi sejarah Islam. Yang kedua adalah masa kejayaan Islam. Yang ketiga adalah tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Dalam periodisasi sejarah Islam terdapat 3 periodisasi. Yang pertama adalah periodisasi klasik. Pada zaman klasik ini di sekitar pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Di sini terdapat ekspansi wilayah, integrasi, dan disintegrasi. Kemudian yang kedua, zaman pertengahan. Zaman pertengahan ini sekitar 1250 sampai 1800 Masehi. Di periodisasi pada abad pertengahan ini muncul 3 kerajaan besar seperti Turki di Utsmani, Safawi di Persia, dan Mughal di India. Kemudian yang ketiga adalah periodisasi pada abad modern. Di abad modern ini sekitar 1800 sampai sekarang. Nah, di abad modern ini mulai kebangkitan Islam. Terus ditandai juga dengan kemunculan pembaharuan Islam. Pokok pembahasan yang kedua adalah masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam itu ditandai pada dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Dinasti Umayyah dan Abbasiyah ini termasuk pada abad ke-klasik karena mereka munculnya itu sekitar 650 sampai 1250 Masehi. Nah, di dalam dinasti Umayyah ini, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan dinasti Umayyah ini terdapat pada bidang politik, ilmu agama, ekonomi, arsitektur, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Kemudian dinasti Abbasiyah, kemajuan Islamnya terdapat pada bidang ilmu pengetahuan, arsitektur, ekonomi, kemiliteran, dan lain sebagainya. Kemudian tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam ini, pertama terdapat ahli filsafat. Ahli filsafat ini nama tokohnya adalah Al-Hindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan lain-lain. Kemudian dalam ilmu kedokteran. Dalam ilmu kedokteran tokoh-tokohnya adalah Ar-Razi, Hurain bin Ishaq, Al-Ghazali, dan lain-lain. Kemudian pada bidang matematika itu terdapat Al-Khwarizmi dan lain-lain. Di sini dalam tokoh ini tidak akan saya jelaskan secara rinci. Kemudian kelebihan dari buku ini adalah pertama, buku ini berwarna, maka pendidik juga akan merasa semangat untuk membaca buku ini karena pendidik itu anak-anak suka dengan warna-warna, apalagi jika disisipkan atau dibubuhi dengan warna-warna yang semakin banyak, maka anak-anak akan mudah memahami materi tersebut. Kemudian yang kedua, buku ini disertai gambar pada tokoh-tokoh yang tadi. Nah, tokoh-tokoh yang pada masa kejayaan Islam itu dalam buku ini disertai dengan wajahnya. Jadi pendidik atau pembaca bisa secara langsung mengetahui wajah-wajah tokoh mereka. Nah, kemudian pembaca atau pendidik ini diberi gambaran terlebih dahulu bahwa dahulu itu tahayul, bid'ah, dan hurufat
sangat kental ketika Islam belum ada. Namun ketika Islam sudah ada, TBC ini atau tahayul bid'ah dan hurufat ini sudah makin menipis. Maka ketika turunnya Nabi Muhammad itu sebagai cahaya bagi seluruh umat. Kemudian yang keempat, isi materi dari bab ini sangatlah bagus karena kita bisa bernostalgia kepada zaman kejayaan masa Islam dahulu. Kemudian kekurangan dalam buku ini, pertama, terdapat bahasa yang susah seperti bahasa integrasi, disintegrasi, ekspansi. Seharusnya penulis buku bisa sekaligus membubuhi misal atau contohnya integrasi kurung buka sama dengan apa artinya, kayak gitu. Kemudian kekurangan yang berikutnya adalah buku ini tidak bisa memberikan solusi atas apa yang diberikan oleh judul. Jadi judul ini itu artinya masa kejayaan Islam yang dinantikan kembali. Seharusnya penulis buku bisa memberikan solusi bangsa yang sekarang ini harus seperti apa dengan tantangan-tantangan di era globalisasi. Kemudian di bab ini tidak menjelaskan kisah yang temporer. Di buku ini hanya menjelaskan kisah-kisah yang terdahulu, masa kejayaan yang dahulu, yang teknologi ilmu pengetahuan belum seluas sekarang, sedangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman sekarang itu sudah luas. Nah, seharusnya penulis buku bisa menjelaskan pembahasan yang agak kontemporer, yang masa kini, supaya bangsa-bangsa yang sekarang itu bisa mengetahui apa yang harus dilakukan. Kemudian metode pengajaran yang baik untuk bab masa kejayaan Islam yang dinantikan kembali ini adalah pendidik bisa memetodei dengan ceramah, diskusi, atau tanya jawab supaya siswa dapat mengeksplorasi tentang pengetahuannya. Kemudian siswa itu dapat discovery learning. Nah, cukup sekian analisis yang saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya tidak apa-apa. Nun wal qalami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.